Perawat merupakan sumber daya manusia yang aktif membantu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, pelayanan keperawatan memberikan kontribusi dalam menentukan kualitas pelayanan di rumah sakit. Pada tahun 2015, total perawat di Indonesia sebanyak 223.000 orang atau 34% dari tenaga kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, perawat adalah tenaga kesehatan terbanyak dan merupakan karyawan lini pertama yang kontak langsung atau berhubungan langsung dengan pasien. Sehingga kinerja perawat berperan penting dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui kinerjanya yang dibentuk dari budaya organisasi suatu rumah sakit ataupun dari beberapa lini ruangan di rumah sakit. Saya, Oktav bersama warga ini bersama tim Ajeng Karisma Ayu, Rayhan Alif Saputra, dan Dika Kusuma Fitri dari program di administrasi rumah sakit program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Weda Surakarta ingin menyampaikan berkaitan dengan budaya organisasi terhadap kinerja kinerja perawat di rumah sakit dengan model literatur review. Latar belakang rumah sakit merupakan atau membutuhkan fondasi organisasi yang sangat kuat untuk dapat bertahan dalam persaingan industri kesehatan. Selain itu, pelayanan perawat dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan salah satu faktor penentu citra dan mutu rumah sakit. Di samping itu, masyarakat menuntut bahwa pelayanan perawat itu harus baik sehingga mutu perawat harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kesadaran dan akan hak dan kewajiban dari masyarakat. Nah, perawat ini merupakan salah satu elemen atau SDM di rumah sakit yang memberikan kontribusi penting dalam proses pelayanan karena perawat memiliki peran yang penting dalam pelayanan sebuah rumah sakit. Di sini dikarenakan perawat 24 jam dengan pasien mungkin cukup berbeda dengan tenaga medis yang lainnya. Walaupun dokter bisa dikatakan juga 24 jam dengan pasien, tapi dokter memiliki shiftnya masing-masing atau bisa bagiannya masing-masing. Dokter A dengan bangsa mana, dokter B dengan bangsa mana. Dan perawat ini yang full time dengan pasien. Nah, ini kenapa pasien perawat berpengaruh terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Nah, budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi dan makna tersebut membedakan organisasi dan organisasi lainnya. Budaya organisasi mewakili persepsi yang sama dari setiap anggota dalam organisasi tersebut. Nah, menurut Edison bahwa budaya organisasi yang kuat mengajarkan nilai-nilai mendorong anggotanya untuk berinovasi, menjaga kualitas, berorientasi pada pelanggan, bekerja keras, menunjukkan perilaku individu dan anggota yang memiliki kekuasaan kerja, berkontribusi positif, membangun hubungan yang harmonis di dalam budaya kerja, budaya kerjanya perawat yang mereka memang karena budaya kerja masing-masing unit atau masing-masing rumah sakit berbeda, maka mereka akan berdampak ke pada bagaimana si perawat itu bekerja. Nah, budaya organisasi ini akan berpengaruh, walaupun sebenarnya ada SOP-SOP atau aturan-aturan yang sudah baku yang diterbitkan oleh rumah sakit, mau rumah sakit manapun, seperti aturan melakukan infus, berinteraksi dengan pasien, ataupun mengedukasi pasien, walaupun itu sebenarnya sama, mau di rumah sakit manapun SOP-nya atau aturannya hampir-hampir mirip, tapi memang budaya organisasinya akan berbeda. Misal ke rumah sakit A, perawatnya galak-galak atau rumah sakit B sebenarnya pelayanannya juga bagus, tapi
sarana prasarana sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menjelaskan atau melakukan itu sangat kurang. Nah, ini nanti akan membentuk budaya organisasinya. Apalagi nanti ketika rumah sakit tersebut di bawahnya yayasan atau di bawahnya pemerintah. Nah, di bawahnya yayasan pun akan berbeda-beda. Apakah itu yayasan yang multikultural atau berbagai macam agama ada, atau eh, ah, ada dari agama mana, atau dari yang semisal apa namanya swastanya yang memang ada aturan-aturan khusus. Dan itu akan nanti akan mempengaruhi budaya organisasi dari perawat yang bekerja di situ, ataupun tenaga medis lain yang bekerja. Apalagi yang saya soroti di sini adalah perawat, bahwa perawat merupakan orang yang 24 jam dengan pasien, dan yang sering berkomunikasi dengan pasien adalah perawat. Jadi ketika perawatnya semisal galak, judes, ataupun nanti baik, ramah, nah itu nanti akan menjadi efek rumah sakit. Oh, rumah sakit ini perawatnya seperti ini. Oh, rumah sakit ini perawatnya seperti ini. Dan akan menimbulkan efek atau bisa dibilang sugesti ke masyarakat bahwa rumah sakit ini A enak, orang rumah sakit B kurang cocok karena perawatnya galak, misal judes misalnya, itu akan memberikan sugesti untuk ke rumah sakitnya. Untuk metodenya, yaitu saya menggunakan literatur review yang terbatas di budaya organisasi terhadap kinerja perawat di rumah sakit. Di literatur review ini, saya hanya menggunakan jurnal yang berasal dari Google Scholar dengan keyword budaya organisasi, kinerja perawat, dan rumah sakit. Dan jumlah jurnal yang saya kumpulkan dari rentang waktu 2022 sampai 2023 sejumlah 60 jurnal. Dan setelah kami saring dari kesesuaian dengan isi teks, dari hasilnya kami menetapkan tujuh jurnal nasional yang sesuai untuk dilakukan review. Lanjut untuk hasil. Nah, untuk hasilnya dari kajian yang dilakukan terhadap budaya organisasi terhadap kinerja perawat di rumah sakit yang diperoleh dari hasil temuan tujuh jurnal yang sejalan dengan penelitian, terdapat kaitannya bahwa budaya organisasi ini memiliki hubungan terhadap kinerja perawat yang berada di rumah sakit, dan budaya organisasi berpengaruh atau berhubungan dengan kinerja perawat. Dengan begitu, jika budaya organisasi meningkat, maka kinerja perawat juga akan meningkat. Budaya organisasi ini memiliki dampaknya ke kinerja perawat sebagai anggota organisasi, juga terhadap organisasi secara keseluruhan dalam rumah sakit. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa perawat itu merupakan eh, kalau di masyarakat itu contohnya atau cupliannya secara sekilas, bahwa itu akan menggambarkan rumah sakit. Kalau perawatnya baik, ramah, atau nanti galak, judes, nah itu nanti akan menggambarkan bahwa oh, rumah sakit A itu perawatnya galak, oh perawat B itu ramah, maka rumah sakit eh, akan backgroundnya itu tadi, perawatnya dengan yang galak ramah, atau perawatnya yang galak semua atau ramah semua. Nah, itu akan menjadi sugesti dari masyarakat. Apabila perawatnya ramah, nah kebanyakan pasti akan ke situ. Tapi ketika memang perawatnya, mohon maaf, ada yang kurang ramah atau judes, galak, nah masyarakat mau ke situ pun mungkin akan terpaksa. Misal dia merupakan rujukan, tempat-tempat rujukan, tipe C rujukan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat akan ke situ. Tapi ketika diberikan penilaian, bahwa mereka langsung menilai, oh ini perawatnya kurang ramah, perawatnya kurang baik, kami di sini biasanya akan hanya rujukan saja. Nah, kasus kebanyakan adalah seperti itu. Menurutnya dari Triana Utami, Rahma, Nababan, Aristo, Robin, dan Ardi, itu budaya organisasinya
budaya organisasinya akan berpengaruh terhadap kinerja perawat. Nah, budaya organisasi itu tadi terbentuk dari bagaimana suatu rumah sakit itu eh, menjadikan atau menjadi tempat yang seperti apa. Nah, tergantung dari kembali lagi kalau rumah sakit ini tergantung tipe rumah sakitnya juga dan apakah rumah sakit itu rumah sakit negeri atau rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta pun bisa dilihat juga rumah sakit swasta yang seperti apa. Walaupun sama-sama rumah sakit yang mereka memiliki SOP yang sudah semuanya nasional itu ada, tapi akan berbeda ketika pelaksanaannya. Budaya organisasinya seperti apa? Bagaimana hariannya mereka? Apakah mereka benar-benar menerapkan aturan-aturan yang sudah ada itu? Nah, ketika aturan-aturan tersebut sudah ada lewat akreditasi rumah sakit yang mereka sudah mengimplementasikan dengan baik, maka budaya organisasi itu akan eh, cenderung baik. Tapi ketika memang akreditasi itu belum terimplementasi semuanya atau ada banyak aturan, ada poin-poin yang masih kurang. Nah, itu nanti akan menjadi eh, kekurangan bahwa budaya organisasi yang harus terbentuk, tapi ternyata belum, yang membuat perawat tadi efeknya ke perawat adalah mereka malah mereka kurang ramah. Padahal budaya organisasi yang dibentuk itu seharusnya sesuai dengan visi misi rumah sakit ya harus membuat pelanggan atau pasien dan keluarga itu puas. Nah, di sini memang terdapat pengaruhnya atau ada hubungannya budaya organisasi dengan kinerja perawat. Kesimpulannya bahwa budaya organisasi berpengaruh atau berhubungan dengan kinerja perawat dan jika budaya organisasi meningkat, maka kinerja perawat juga akan meningkat. Budaya organisasi memiliki dampak terhadap kinerja perawat sebagai anggota organisasi, juga terhadap organisasi secara keseluruhan. Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku karena membantu perawat untuk melakukan pekerjaannya lebih baik. Sehingga efek samping yang besar adalah mutu pelayanan di rumah sakit itu lebih baik atau lebih bagus dan sugesti pasien atau keluarga itu akan bagus. Jadi mereka akan ke rumah sakit tersebut. Itu tadi merupakan hasil dari literatur saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.